Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Pada tutorial kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat sling bag yang menggunakan panel berukuran 21x21 yang saya gunakan di bagian depan dan di bagian belakang. Ada guset di sebelah kanan dan kiri, kemudian bagian bawah ada handle jinjing dan handle untuk sling bag. Di bagian outer juga terlihat bahwa jahit tindas tidak hanya dilakukan pada bagian mulut tas saja, tetapi juga di semua sisinya. Di sisi kiri, sisi kanan, kemudian sisi bawah, juga persambungan antara guset dengan bagian bawah. Kemudian untuk bagian innernya, penutupnya adalah resleting sehingga tas ini bisa tetap aman digunakan. Dan di bagian dalam, bentuknya cukup besar karena guset yang saya gunakan juga cukup lebar. Dan di bagian dalam ada kantong resleting dan kantong non-resleting sekaligus. Dengan bagian dalam yang cukup luas. Dan untuk langkah berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pola untuk panel 21x21 sehingga jika teman-teman akan menggunakan panel dengan ukuran yang berbeda, pembuatan pola bisa dilakukan dengan lebih mudah. Ini adalah pola utama, yaitu panel berukuran 21x21 dan semua ukuran dalam pola ini sudah termasuk dengan kampuh, jadi silakan disesuaikan. Pertama-tama saya butuh panel utama 2 buah untuk depan dan belakang. Kemudian karena kita akan melakukan jahit tindas di bagian kanan, kiri, bawah, di semua sisinya, maka saya menggunakan pelapis hanya di bagian outernya saja. Pelapis hanya di bagian outernya saja, dan pelapis untuk panel utama berukuran 19x19 didapat dari 21 ukuran panel utama dikurangi 2. 21 dikurangi 2, 21 dikurangi 2, jadi berukuran 19x19. Saya juga butuh 2 buah untuk pelapis panel utama depan dan belakang. Kemudian di bagian guset, saya membutuhkan guset dengan ukuran 13x22. Ukuran 13 didapat secara opsional, bisa lebih, bisa ditambahkan, bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian 22 didapat dari ukuran panel utama 21 ditambah 1 sebagai kampuh persambungan. Karena saya menggunakan kampuh 1 cm untuk semua jahitan. Jadi 22 cm. 13 kali 22. Saya butuh 2 buah untuk outer dan 2 buah untuk inner. Sama seperti panel utama yang menggunakan pelapis, guset juga menggunakan pelapis tetapi hanya di bagian outernya saja. Jadi untuk pelapis guset, saya membutuhkan dengan ukuran 11 kali 20. 11 didapat dari 13 dikurangi 2, dan 20 didapat dari 22 dikurangi 2. Dan untuk pelapis guset ini saya hanya butuh 2 buah, hanya untuk outernya saja. Untuk inner tanpa pelapis. Kemudian, pola berikutnya adalah pola bagian bawah. Pola bagian bawah berukuran 21x13. 21 didapat dari sama besarnya dengan ukuran panel utama, 21. Sedangkan 13 didapat dari lebar dari guset. Ukuran yang sama. Saya butuh 1 buah untuk outer dan 1 buah untuk inner. Dan sama juga seperti panel utama dan guset, pelapis untuk bagian bawah hanya dibutuhkan 1 saja, yaitu untuk melapisi bagian outer. Dan pelapis untuk bagian bawah juga memenuhi formula yang sama dengan panel utama dan guset, yaitu dikurangi 2, masing-masing dikurangi 2. Sehingga untuk pelapis bagian bawah saya butuh ukuran 19, yaitu 21 dikurangi 2, dan 11, yaitu 13 dikurangi 2. Pelapis untuk bagian bawah berukuran 19 kali 11. Kemudian untuk bagian inner saya membaginya menjadi 2, bagian inner atas dan bagian inner bawah. Karena di antara inner atas dan inner bawah nanti saya akan sisipkan resleting sehingga tas bisa tertutup dengan baik. Inner atas berukuran 21 sama dengan lebar panel utama 21 dan tingginya 5 cm. Tinggi nanti akan saya jelaskan. Kemudian bagian bawah, inner bawah juga sama, lebarnya sama 21 cm mengikuti ukuran dari panel utama dan tingginya 18. Formula 5 dan 18 sebetulnya opsional, juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
didapat dari 5 plus 18 adalah 21 plus 2. 21 adalah tinggi dari panel utama. Jadi harus memenuhi formula tinggi panel utama plus 2. 5 ditambah 18. Saya potong menjadi 5 dan 18. Boleh memotongnya menjadi ukuran yang berbeda, tetapi formulanya harus sesuai dengan tinggi panel utama plus 2. Kemudian untuk kantong bagian dalam sekaligus kantong resleting dan kantong non resleting berukuran sama 21 cm lebarnya dan tingginya adalah 12 cm. Oh ya, untuk inner atas saya butuh 2 buah, hanya butuh 2 buah. Kemudian untuk inner bawah saya juga butuh 2. Sedangkan untuk kantong dalam saya butuh 4 buah. Kantong dalam saya butuh 4 buah. Dan resleting yang nantinya akan disisipkan di antara inner atas dan inner bawah berukuran 18 kali 6. 6 cm didapat dari lebarnya adalah 13 dikurangi 1 dan dibagi 2. Ini adalah formula untuk menentukan lebar dari lidah resleting. 6 cm dan lebarnya adalah 8 cm, yaitu 21 dikurangi 3. Supaya tidak terlalu mepet nanti. Dan saya butuh untuk outer 2 buah dan untuk inner 2 buah. Kemudian selain pola ini, saya juga membutuhkan beberapa potongan-potongan pola yang lain, kecil-kecil dan aksesoris yang lain, seperti untuk webbing jinjing, saya nanti butuh webbing dengan ukuran 30 cm, saya butuh 2. Kemudian sling bag dengan panjang 150 cm, teman-teman bisa menggunakan 120 sampai 150 cm. Kemudian reds untuk kantong dalam ini berukuran 16 cm. Reds untuk utama, yang nanti akan dipasangkan pada lidah resleting berukuran 26 cm. Kemudian zipper tab untuk kantong yang nanti akan dipasangkan di kanan dan kiri kantong berukuran 4 kali 7, saya butuh 2 buah. Kemudian zipper tab utama bagian ini saya butuh berukuran 6 cm kali 6 cm, bisa diganti dengan stopper. Dan handle untuk sling bag, kuping sling bag berukuran 4 kali 6, saya butuh 2 buah. Dan berikut adalah pola yang akan saya gunakan. Ini adalah panel yang saya gunakan. Pelapis-pelapis yang saya gunakan hanya untuk, sekali lagi, hanya untuk outer saja. Yang dilapisi adalah 2 buah panel, kemudian 2 buah guset dan 1 buah kain bawah. Saya posisikan di tengah-tengah. Kemudian disetrika. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. 2 buah panel untuk depan dan belakang. Kemudian bawah dan 2 buah guset. Siapkan 2 buah webbing, kemudian buat penanda 4 cm. Penanda 4 cm di masing-masing ujungnya. Jadi di masing-masing ujungnya kita buat penanda 4 cm. Penanda ini digunakan untuk batas jahitan. Jadi kita lipat seperti ini. Seperti ini. Lalu kita jahit tepat pada penanda ini. Dimulai dari penanda 4 cm sampai di penanda 4 cm. Kita lakukan untuk kedua buah handle. Dan kita punya 2 buah handle. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ambil kain untuk handle. Ini adalah ring D yang nantinya akan digunakan untuk sling bag, pengait sling bag. Dan saya menggunakan ring D dengan ukuran 2 cm. Dan kain yang saya gunakan berukuran 4 cm kali 6. Saya lipat 3 supaya tidak terlalu tebal nantinya. Yang nantinya bisa masuk ring D ukuran 2 cm ini. Silakan dicek. Dilipat hanya ke 3 lipatan seperti ini. Lalu dijahit kanan dan kirinya. Lakukan hal yang sama untuk kedua kain.
Lalu masukkan ring D dan lipat. Lalu jahit hanya di bagian ujungnya saja. Bagian ujung lipatan. Ini adalah bagian luar, ini adalah bagian dalam. Kemudian masukkan. Dan berikut adalah hasilnya. Kemudian kita siapkan kain guset, 2 buah kain guset. Kita buat penanda tengah dengan melipatnya. Melipat sisi 13 cm. Kita buat penanda tengah dengan menggunting cekris pada lipatan atas dan bawah. Kemudian kita ambil ring D ini, kita posisikan pada guset bagian atas, ini bagian atas, dan lebihkan 1 cm. Jadi tidak seperti ini posisinya, tetapi dilebihkan 1 cm. Lalu jahit. Lakukan hal yang sama untuk guset dan ring D satunya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian siapkan kain bawah. Kita tumpuk kain bawah dengan kain guset. Guset bagian bawah. Kita tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan. Kemudian jahit dengan kampu 1 cm. Lalu pasang kain guset yang kedua di sisi kain bawah satunya. Juga dengan cara yang sama kita tumpuk dan kita jahit dengan kampu 1 cm. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita buat penanda tengah pada kain bawah dengan cara mempertemukan persambungan antara bawah dengan guset. Bawah dengan guset. Kita pertemukan persambungannya. Kemudian kita dapatkan lipatan dan kita gunting cekris untuk membuat penanda tengah. Kita buat untuk sisi kanan dan kiri dari kain bawah. Kita tidak melakukan jahit tindas untuk bagian ini. Jahit tindas nanti dilakukan di bagian akhir. Tetapi kampuh, kita lihat bagian belakang, kampuhnya kita arahkan semuanya ke sisi kain bawah. Jadi kanan dan kiri, kampuhnya semuanya kita arahkan ke sisi kain bawah. Boleh dijahit supaya tidak mengganggu atau membantu untuk proses berikutnya. Jahit hanya untuk mengarahkan kampuh ke sisi kain bawah saja. Begitu juga dengan sisi sebaliknya, sisi satunya ini, dan di sisi satunya, di kedua bagian ini. Jadi bukan jahit tindas, tetapi hanya mengarahkan semua kampuh ke sisi kain bawah untuk mempermudah proses berikutnya. Seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan panel, 2 buah panel. Kita juga buat penanda tengah dengan cara melipat dan gunting cekris di bagian atas dan bawah untuk kedua buah kain. Pasang label jika ada di bagian depan. Jadi ini adalah bagian depan, kemudian saya pasangkan label. Saya pasang di pojok sebelah kanan. Kemudian pada panel bagian atas, dari penanda tengah, buat penanda 4 cm ke sisi kiri dan 4 cm ke kanan. Jadi ini adalah 2 buah penanda yang saya buat, 4 cm ke kiri dan 4 cm ke kanan. Ini adalah untuk posisi dari handle jinjing. Handle jinjing yang tadi sudah kita buat. Ini adalah handle jinjing yang kita sudah buat. Kemudian lipatannya mengarah ke atas. Jadi tidak seperti ini, mengarah ke atas. Dan kita posisikan handle ini pada penanda 4 cm yang kita buat. Dan posisinya sama seperti pada handle ring D yang sebelumnya, tidak di posisi tepi bertemu dengan tepi seperti ini, tetapi tambahkan 1 cm, lebihkan 1 cm. Seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah penanda 4 cm, kemudian kita pasangkan webbing, handle jinjing, dengan tepi dalam, penanda 4 cm ini berada di dalam. Kemudian lebihkan 1 cm, kanan dan kiri. Ini adalah penanda 4 cm, posisikan webbing dan lebihkan 1 cm. Kemudian jahit. Jahit kampuh kecil saja. Kita bisa jahit maju mundur untuk memastikan bahwa
jahitannya cukup kuat, walaupun nanti akan dijahit di proses berikutnya, tetapi untuk awalan ini kita bisa pastikan terlebih dahulu webbing yang kita pasang, handle jinjing yang kita pasang cukup kuat. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lakukan hal yang sama untuk memasang handle jinjing pada kain panel belakang. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sudah terpasang 2 buah handle. Kemudian kita ambil kembali kain guset bawah guset. Kita akan merangkai bagian outer. Caranya adalah pada bagian bawah kita tumpuk kain panel dengan kain bawah dengan penanda tengah saling bertemu. Penanda tengah saling bertemu, kemudian kita klip terlebih dahulu atau kita pasang jarum. Kita posisikan dengan rapi. Kemudian kita buat penanda 1 cm dari tepi kiri dan 1 cm dari tepi kanan. 1 cm dari tepi kiri, 1 cm dari tepi kanan. Dan ini adalah batas jahitan. Jadi nanti kita menjahit tidak dari ujung sampai ke ujung, tetapi hanya dari 1 cm menuju 1 cm saja. Dan jika diperhatikan, posisi 1 cm ini bertemu langsung dengan persambungan antara bagian guset dengan bagian bawah. Jadi nanti kita menjahit tepat di persambungan. Berawal dan berakhir tepat di persambungan. Penanda 1 cm menuju penanda 1 cm. Pastikan kita menjahit dengan kampuh 1 cm. Jika teman-teman menggunakan kampuh yang berbeda, maka penandanya juga pastinya akan berbeda. Jadi sekali lagi tidak menjahit dari ujung ke ujung, tetapi pada 1 cm sampai 1 cm dan tepat berada pada persambungan. Kemudian dengan cara yang sama kita pasang juga panel kedua. Terlebih dahulu membuat penanda 1 cm di tepi kanan dan tepi kiri. Kemudian kita posisikan pada bagian bawah, kain bawah. Penanda tengah saling bertemu. Dan jahit mulai dari penanda 1 cm menuju penanda 1 cm. Sama seperti panel sebelumnya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan sambungkan antara panel kiri kanan dengan bagian guset. Dengan cara kita pertemukan bagian atas guset dengan bagian atas dari panel. Pertama-tama kita pertemukan terlebih dahulu, kemudian kita kunci. Jadi kalau polanya sudah benar, maka pastinya akan pas. Kita kunci bagian atas, kemudian kita rapikan posisinya. Saya menjahit dengan bagian panel berada di bagian atas. Lalu yang saya jahit adalah dari ujung jahit menuju ujung kain dengan kampuh 1 cm. Kita bisa lihat ini sudah melengkung karena ini tadi sudah kita jahit kampuhnya. Jadi kita jahit mulai dari ujung jahitan sebelumnya ini, ujung jahitan panel menuju ujung kain. Jadi yang di bagian atas tidak dikurangi 1 cm lagi, hanya di bagian ini saja. Pastikan bahwa posisi awal dari jarum tepat pada ujung jahitan sebelumnya. Kemudian jahit dengan kampuh 1 cm. Hati-hati saja. Konsentrasi untuk memastikan bahwa pojokan harus bertemu dengan pojokan. Seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan hasil jahitan yang lurus di bagian pojokan-pojokannya. Dan dengan cara yang sama kita akan jahit di semua sisinya, ketiga sisi yang lain. Jadi pertama-tama sekali lagi pertemukan ujung dengan ujung terlebih dahulu, kemudian kita kunci. Kemudian kita bisa jahit dengan posisi panel berada di atas. Kemudian jahitannya hanya sampai di ujung jahitan sebelumnya.
tidak sampai bawah. Terapikan terlebih dahulu. Kalau ini kita mulai dari atas, tidak dari bawah. Dan pastikan bahwa ujung harus bertemu dengan ujung. Kita akan mulai. Jangan sampai bagian-bagian yang lain ikut terjahit. Jadi harus diawasi. Konsentrasinya dilebihkan di bagian pojokan-pojokan. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang lain. Hingga semua sisi terjahit. Keempat sisinya terjahit. Lalu supaya tidak menggelembung ketika nanti dibalik, kita gunting agak melengkung dengan tetap menjaga agar jangan sampai garis jahit ikut tergunting seperti ini. Merapikan bagian pojokannya, kita gunting lengkung, lalu kita balik sehingga bagian sisi bagus berada di luar. Dan berikut adalah hasilnya. Kemudian kita akan melakukan jahit tindas hanya di bagian persambungan antara guset dengan bawah di kedua sisinya. Sedangkan bagian-bagian yang lain nanti akan menunggu bagian inner. Jadi pertama-tama kita pertemukan, kita tumpuk antara bagian bawah dengan bagian guset, sehingga sisi panel kita lipat keluar ke arah luar seperti ini. Kita rapikan lipatannya. Kemudian kita jahit tindas. Tidak jahit tindas dari ujung ke ujung, tetapi disisakan kurang lebih 0,2 cm. 0,2 cm sampai 0,2 cm. Pada saat jahit tindas 0,2 cm, kita boleh maju mundur di bagian pojokan-pojokannya untuk mengunci jahitan. Tetapi harus diingat tidak menjahit sampai di ujung. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi tidak sampai di pojokan. Kita lakukan hal yang sama juga untuk bawah dan guset satunya. Dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan mengerjakan bagian inner. Kita siapkan alat-alat untuk membuat lidah resleting, yaitu 2 buah kain lidah resleting untuk outer dan 2 buah untuk inner, serta resleting dengan panjang 26 cm. Pertama-tama untuk resleting kita buka sedikit, lalu kita lengkungkan. Seperti ini. Kita bisa sematkan jarum dan lengkungkan juga di sisi satunya. Lengkungannya tingginya sama, jadi seperti ini. Kita juga bisa pasang, sematkan jarum. Lalu untuk mempermudah kita bisa jahit hanya di bagian lipatan ini saja untuk menjaga agar lengkungannya tidak berubah. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita lepaskan resleting. Kita gunakan salah satu yang lengkungannya di sebelah kiri dulu. Lengkungannya di sebelah kiri. Kemudian ambil kain inner dan kain outer. Buat penanda 1,5 cm di tepi kanan dan kiri dari kain inner. 1,5. Ini kain inner. Lalu resleting kita posisikan, lengkungannya kita posisikan pada penanda 1,5. Kemudian kita bisa sematkan jarum atau klip. Dan juga berakhir di penanda 1,5 sebelah kanan. Kita bisa lengkungkan. Lengkungkan seperti ini. Lengkungkan
di penanda 1,5 dan kita bisa sematkan jarum seperti ini. Lalu tumpuk dengan kain outer. Sisi bagus bertemu dengan sisi bagus. Kemudian pindahkan klip atau jarum sehingga bagian outer dan bagian inner bisa terklip dan tidak bergeser ketika nanti kita akan menjahitnya. Dan kita akan jahit 1 cm, 1 cm, dan 1 cm, 3 sisi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk kain lidah resleting yang kedua, kita lakukan hal yang sama, tetapi jika tadi lengkungannya ada di sebelah kiri, maka yang kedua ini lengkungannya adalah di sebelah kanan. Jadi bagian lurus ini selalu menghadap di bagian luar, paling luar. Kemudian kita posisikan di penanda 1,5, dan nanti di penanda 1,5 lainnya kita lengkungkan resleting. Kemudian tumpuk dengan kain outer dengan sisi bagus saling berhadapan dan jahit 3 sisinya hingga mendapatkan hasil seperti ini. Dan gunting pojokan dengan guntingan lengkung atau diagonal agar tidak menggelembung ketika nanti kita akan membaliknya. Jangan sampai terkena garis jahit. Kemudian kita balik. Kita balik. Dan kita dorong di bagian pojokan-pojokannya, ini bisa kita lepaskan jarum pentul. Kita bisa dorong bagian pojokan-pojokannya sehingga bentuknya bisa tetap lancip. Untuk membuat bentuknya tetap bagus, lancip, kita dorong pojokan-pojokannya. Kemudian kita jahit tindas ketiga sisinya, ketiga sisi yang tadi terjahit. Lakukan hal yang sama untuk lidah resleting satunya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian langkah berikutnya kita siapkan kain kantong 4 buah kain kantong. Kemudian resleting 16 cm, 1 buah kepala resleting dan 2 buah zipper tab. Seperti ukuran yang tadi sudah disebutkan di awal. Pertama-tama kita buat penanda tengah untuk keempat kain. Kita bisa tumpuk 4, kemudian kita lipat dan kita buat penanda tengah untuk atas dan bawah. Kita lipat, kemudian kita gunting. Saya menggunakan kain yang sama untuk bagian outer dan inner kain kantong ini, bebas saja. Kemudian kita masukkan kepala resleting. Pada resleting kita masukkan kepala resleting. Zipper tab kita lipat 1 cm, 1 cm, kemudian kita lipat lagi dan posisikan tepi dari resleting pada lipatan 1 cm ini. Jadi posisinya di sini, kemudian tutup dan jahit. Lipat juga zipper tab yang kedua sehingga menutup ujung resleting yang kedua. Lalu pertemukan zipper tab dengan zipper tab dan gunting cekris untuk membuat penanda tengah pada resleting atas dan bawah. Lalu kita ambil 2 kain kantong, kita tumpuk kain, kemudian resleting dan kain. Penanda tengah saling bertemu. Penanda tengah saling bertemu. Sisi bagus kain saling bertemu. Kemudian kita klip bagian tengahnya ini. Dan kita jahit dari ujung sampai ke ujung. Sudah terjahit. Kemudian kita buka. Dan kita tumpuk kembali kedua kain. Kali ini dengan sisi buruk saling berhadapan. Kemudian kita jahit tindas. Seperti ini hasilnya. Kemudian dengan cara yang sama kita pasang kedua kain kantong lainnya di sisi resleting satunya.
Berikut adalah hasilnya. 2 buah sisi dari resleting sudah terpasang 4 buah kain kantong. Kemudian kita tumpuk jadi satu. Kita rapikan dan kita jahit keliling 3 sisinya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita ambil kain inner bawah dan 2 buah kain inner atas. Kita tumpuk, kemudian kita lipat, dan kita gunting cekris pada lipatan untuk membuat penanda tengah, baik pada kain inner atas maupun pada kain inner bawah. Juga kita siapkan resleting, lidah resleting yang tadi sudah kita rangkai, dan kita buat juga penanda tengah untuk kedua buah kain lidah reds. Jadi kita lipat, kita pertemukan ujung dengan ujungnya. Kemudian kita gunting cekris hanya di satu sisi ini saja. Bagian ini jelas tidak, untuk membuat penanda tengah. Lalu kita ambil satu kain inner bawah dan kantong yang tadi sudah kita rangkai, kita posisikan dan kita jahit 3 sisinya. Jadi menempel pada kain inner bawah. Menempel pada kain inner bawah, kantong bisa berfungsi sebagai kantong resleting maupun kantong non resleting. Kemudian kita ambil juga lidah reds, kita tumpuk di bagian atas dengan penanda tengah saling bertemu, inner bertemu dengan inner, jadi outernya berada di atas. Kemudian kain inner atas kita tumpuk, kali ini dengan sisi bagus kain saling bertemu dan penanda tengah saling bertemu. Penanda tengah saling bertemu, kemudian kita bisa tahan dengan klip atau jarum. Dan kita jahit dari ujung sampai ke ujung. Kita jahit dari ujung ke ujung dengan kampu 1 cm. Kemudian kita buka tumpukan. Lalu kita arahkan semua kampu ke sisi inner bawah. Jadi kita arahkan semuanya ke inner bawah. Dan kita jahit tindas hanya di bagian inner bawah saja. Dengan cara yang sama kita rangkai inner bawah, inner atas, dan lidah resleting satunya, sehingga kita punya 2 buah inner yang siap untuk digunakan. Kemudian dengan cara yang sama juga kita akan merangkai bagian inner sama seperti merangkai bagian outer, dengan terlebih dahulu menggabungkan antara kain bawah dengan kain guset kanan dan kiri, hingga membuat penanda tengah di sisi kain bawah kanan dan kiri. Sama seperti ketika kita akan merangkai bagian outer sebelumnya. Kemudian kita ambil kain inner, ambil yang tanpa kantong, pertemukan antara penanda tengah dengan penanda tengah, lalu buat penanda 1 cm di kanan dan kiri. Sama persis seperti kita merangkai bagian outer. Penanda 1 cm dan 1 cm, kemudian penanda tengah. Untuk sisi ini, hanya untuk khusus sisi ini, kita akan buat sebagai lubang pembalik. Jadi kita buat batasan untuk lubang pembalik. Jadi bagian ini nanti tidak akan terjahit. Kita jahit dari penanda 1 cm hingga penanda, kemudian dari penanda hingga penanda 1 cm sehingga terbentuk lubang pembalik. Lalu jahit dengan kampu 1 cm. Terbentuk lubang pembalik. Kemudian di sisi satunya kita juga pasang inner dengan cara yang sama dan kita jahit penanda bertemu dengan penanda. Kemudian seperti pada outer, kita rangkai dan kita jahit keempat sisinya, sehingga membentuk hasil yang sama seperti pada outer. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, sudah terangkai. Lalu kita ambil kembali kain outer, kita masukkan outer ke dalam inner. Masukkan outer ke dalam inner,
Dan pertemukan penanda tengah dengan penanda tengah, persambungan dengan persambungan. Penanda tengah dengan penanda tengah, kemudian kita klip, dan persambungan dengan persambungan. Jadi pertemukan persambungan dengan persambungan, agar nanti ketika jadi tidak saling balapan antara bagian outer dan bagian inner. Kita bisa pasang klip untuk mencegahnya bergeser. Lalu jahit melingkar dengan kampuh 1 cm. Jahit dengan hati-hati dan pastikan bahwa kampuhnya tetap stabil 1 cm dan bagian-bagian yang terjahit sesuai dengan jalurnya. Jadi jangan sampai menjahit bagian-bagian yang tidak boleh terjahit. Jahit sambil pastikan semua bagian berada pada posisinya masing-masing, baik itu handle, kuping ring D yang dipasang di bagian guset, maupun resleting di bagian dalam. Jangan sampai ikut terlipat dan terjahit. Kita pastikan, kita jaga agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Sudah selesai. Kemudian melalui lubang pembalik kita balikan kain sehingga sisi bagus berada di luar. Hati-hati kita balikan agar jangan sampai lubang pembaliknya sobek. Kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan inner ke dalam outer seperti ini. Lalu sebagai awalan kita akan tutup lubang pembalik terlebih dahulu. Sebentar kita keluarkan lubang pembalik, kita lipat lubang pembalik, lalu kita jahit tindas untuk menutup lubang pembalik. Sudah, lalu kita masukkan dan kita lipat. Kita rapikan lipatan antara outer dan inner, jangan sampai balapan. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan jahit tindas bagian atas terlebih dahulu. Jadi kita jahit tindas keliling di bagian atas, di bagian mulutas. Kita akan jahit tindas keliling dan kampuhnya sekitar 0,2. Jadi memang tidak besar. Kita bisa buat patokan untuk jahit tindas ini 0,2. Kita bisa jahit tindas sambil merapikan lipatan dari inner, outer inner. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jahit tindas keliling sudah selesai dilakukan. Kemudian kita akan jahit tindas untuk setiap sisinya. Jadi kita masih perlu untuk menjahit tindas bagian bawah, bagian sisi kanan dan kiri. Dengan cara kita jahit pertama-tama bagian bawah terlebih dahulu. Kita masukkan tangan, kemudian kita bisa rasakan ini adalah garis jahit persambungan. Kita bisa rasakan. Kemudian kita tempelkan pada persambungan outer. Jadi memang kita merasakan agar saling menempel. Begitu. Kalau sudah menempel kita bisa sematkan klip. Kita dorong dan kita sematkan klip. Sehingga nantinya bagian outer dan bagian inner akan saling menempel. Jika sudah, pastikan bahwa itu sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita akan siapkan untuk menjahit. Bagian kanan dan kiri kita lipat keluar, kemudian kita jahit tindas. Sama seperti sebelumnya, di bagian outer ini, jahit tindas kurang lebih 0,2 awalan dan akhiran. Kita bisa maju mundur untuk bagian awalan, untuk mengunci jahitan, dan jahit tindas. Jahit tindas kecil saja,
Lalu dengan cara yang sama kita juga akan menjahit bagian tepi kanan dan kiri dengan cara masukkan tangan, kemudian rasakan garis jahitan di bagian inner, kita dorong sehingga bertemu dengan garis jahitan bagian outer. Kemudian kita bisa pasangkan klip untuk mengunci posisinya. Lalu jahit. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya dan bagian belakang. Sisi kanan, kiri, dan bawah. Untuk bagian dengan kantong, nantinya kantongnya akan menempel lebih rapat lagi karena proses jahit tindas. Jika itu dilakukan dengan benar. Jadi dipastikan bahwa garis jahit saling bertemu di bagian pinggiran kanan dan kiri. Hati-hati di bagian pojokan, kita agak dorong sedikit sehingga bisa terjahit. Dan jahit tindas selesai dilakukan untuk semua sisinya. Kita tinggal finishing bagian dalam, yaitu memasang resleting. Jadi kita pertemukan tepian dari lidah resleting, kedua tepi dari lidah resleting kita pertemukan sehingga kita bisa dapatkan ujung dari resleting. Seperti ini ujungnya, tingginya tidak sama, kemudian kita potong untuk menyamakan terlebih dahulu, harus sama. Kemudian kita masukkan kepala resleting. Kita masukkan kepala resleting, kita ambil zipper tab, kita lipat 1 cm ke arah sisi buruk. Ini sisi buruk, kita lipat 1 cm, 1 cm, kemudian kita lipat kembali. Ini sisi bagus, saling bertemu seperti ini, dan kita jahit kanan dan kiri. Lalu kita gunting sedikit supaya tidak terlalu tebal nantinya, dan gunting diagonal di pojok-pojoknya, tetapi jangan sampai terkena garis jahit, kecil-kecil saja. Lalu kita balikan dan kita rapikan pojokan-pojokannya sehingga bentuknya tetap lancip. Kita bisa gunakan alat bantu seperti ini. Kita masukkan ujung dari resleting dan kita jahit keliling. Dan sling bag kita selesai dibuat. Ini kita bisa masukkan ke dalam. Dan kita bisa pasang handle pada ring D. Sling bag kita selesai dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayanaka Craft. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih.